Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Mugawe Official. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang jenis entalpi reaksi dan hukum Hess. Ini adalah materi kimia SMA, SMK atau AMA kelas 11 semester ganjil. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan jenis entalpi reaksi, 2. Menandingkan perubahan entalpi beberapa reaksi, dan yang ketiga menentukan harga perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess. Ini 3 tujuan pembelajaran yang kita capai pada kesempatan kali ini. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang jenis entalpi reaksi, lebih dahulu kita pahami tentang perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar itu apa? Nah, perubahan entalpi standar dilambangkan dengan delta H derajat. Pengertiannya apa? Perubahan entalpi standar adalah perubahan panas atau energi kalor pada suatu reaksi dalam keadaan standar. Nah, keadaan standar di sini memiliki ketentuan bahwa suhunya 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Jadi kalau kondisinya suhunya sekian dan tekanannya sekian, itu disebut keadaan standar. Contoh, reaksi P dan plus Q menjadi R plus X kilokalori, di mana P dan Q adalah keadaan awal atau zat awal atau reaktan, dan R adalah zat hasil reaksi atau keadaan akhir dari sebuah reaksi, sedangkan X merupakan besarnya panas reaksi atau energi kalor yang dihasilkan. Dari sini maka menurut hukum kekalahan energi bahwa isi panas P plus Q sama dengan isi panas R plus X kilokalori. Artinya jumlah energi kalor sebelah kiri sama dengan jumlah energi kalor sebelah kanan, sehingga entalpi P plus Q sama dengan entalpi R plus X kilokalori. Dari sini atau dari persamaan ini, maka besarnya energi kalor yang diperoleh merupakan selisih antara entalpi R dengan entalpi P plus Q, di mana entalpi R itu merupakan entalpi dari akhir reaksi, sedangkan entalpi P plus Q merupakan entalpi awal atau sebagai entalpi reaktan. Ya, sehingga besarnya energi kalor, ya karena di sini menghasilkan berarti minus. Kalau nanti di sini minus berarti di sini plus. Itu perubahan entalpi standar pengertiannya dan besarnya entalpi reaksi yang ada. Baiklah, kita masuk pada permisalan. Misalnya pembakaran CH4 menjadi CO2 dan H2O pada temperatur 298 Kelvin. Bila diketahui pada temperatur tersebut perubahan entalpi CH4 min 748 73 kJ per mol, kemudian perubahan entalpi O2 nya 0 kJ per mol, perubahan entalpi H2O nya adalah min 241,827 kJ per mol, perubahan entalpi CO2 nya min 393,522 kJ mol. Harga delta H reaksinya berapa? Ya, kita lihat jawabannya begini. Reaksi CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O, delta H reaksinya berapa? Nah, tadi keadaan awalnya adalah CH4 plus 2O2, sedangkan keadaan akhirnya atau hasil reaksinya adalah CO2 plus 2H2O. Perubahan entalpi reaksi merupakan selisih antara entalpi akhir dengan entalpi awal. Akhirnya sebagai CO2 dan H2O, sedangkan awalnya sebagai CH4 dan O2, sehingga
harga perubahan entalpi reaksi ini kita menjumlahkan entalpi produk, ya entalpi akhir, yaitu entalpinya CO2 ini ditambah dengan entalpinya H2O. Nah, karena di depan CO2 ini koefisiennya 1, berarti cukup kali 1, sedangkan di depan H2O ada koefisien 2, maka dikalikan 2. Untuk entalpi akhir awalnya ini, entalpi awalnya CH41 koefisiennya berarti ini 2 kali 1, sedangkan O2 ada 2, maka 2 kali O2. Ya, kita masukkan nilai masing-masing ini tadi menjadi min 393,522 ditambah 2 kali min 2471,827 dikurangi, ya, dikurangi C4 adalah min 74,873 ditambah 2 kali 0, ya kan? Sehingga delta H reaksinya atau perubahan entalpi reaksinya adalah min 802,303 kJ per mol. Perlu diingat bahwa tanda negatif di sini menunjukkan bahwa reaksi di atas merupakan reaksi eksoterm. Jadi negatif ini bukan berarti bernilai minus, tetapi ini merupakan keterangan dari proses reaksi eksoterm. Ya, itu harga perubahan entalpi yang ada dikaitkan dengan perubahan entalpi standar. Nah, perubahan entalpi reaksinya jadi sebesar ini. Ini ya. Nah, setelah kita memahami perubahan entalpi standar dan harga perubahan entalpi sebuah reaksi, kita masuk pada jenis-jenis entalpi reaksi. Ada 4. Yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar, dilambangkan dengan delta H derajat F. F-nya ini dari inisial kalimat formation, F, pembentukan. Yang kedua, perubahan entalpi penguraian standar, dilambangkan dengan perubahan delta H derajat D. D-nya ini dari inisial kalimat decomposition, ya, inisial kalimat decomposition yang artinya penguraian. Kemudian yang ketiga, perubahan entalpi pembakaran standar, dilambangkan dengan perubahan entalpi derajat C, ya, C-nya dari kata combustion, pembakaran. Kemudian yang keempat, perubahan entalpi netralisasi standar, delta H derajat neutralization, gitu ya. Nah, sebetulnya banyak lagi perubahan entalpi yang lain, seperti perubahan entalpi penguapan, perubahan entalpi pembekuan, perubahan entalpi pengkristalan, dan seterusnya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 jenis entalpi reaksi. Dalam hal ini adalah jenis entalpi reaksi standar. Ya, kita lihat satu persatu. Perubahan entalpi pembentukan standar yang dilambangkan dengan delta H derajat F. Nah, perubahan entalpi pembentukan standar ini memiliki pengertian adalah perubahan entalpi atau besarnya energi kalori yang dibutuhkan atau dilepaskan pada pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya pada suhu dan tekanan standar. Di sini kata kuncinya adalah pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya, harus dari unsur-unsurnya, ya, kalimatnya harus dari unsur-unsurnya pada suhu dan tekanan standar. Unsur-unsur yang stabil seperti Cl2, Br2, I2O2, Hgc sebagai grafit memiliki perubahan entalpi pembentukan 0. Nah, ini catatan saja sebetulnya. Contoh pembentukan H2O cair, ya, dibentuk dari unsur H2 dan O2
sesuai reaksi 1H2 ditambah setengah O2 menjadi 1H2O. 1 koefisien reaksi ini menunjukkan 1 mol. Kalau di sininya 2 berarti 2 mol ya. Dan seterusnya, kalau di sininya 3 berarti juga 3 mol, sehingga harganya enggak segini. Nah, harganya min 285,85 kJ per mol. Ini pembentukan H2O cair. Kemudian reaksi pembentukan karbon monoksida CO itu dibentuk dari unsur C, grafit, dibakar dengan O2 gas menghasilkan karbon monoksida atau CO. Di sini harus 1, tidak boleh 2. Kalau 2 nanti harga perubahan entalpinya enggak sekian, enggak. Tapi kalau 2 berarti jadi 221 gitu ya. Demikian pula yang ketiga, CaO dibentuk dari unsur Ca dan O2 menjadi CaO. Jadi di sini harus dari unsur-unsurnya. Artinya pembentukan CO misalkan kok ininya berupa CO ditambah O misalkan, tetap hasilnya CO. Berarti CO yang di sini itu bukan unsur tetapi sudah berupa senyawa. Itu pemahaman tentang perubahan entalpi pembentukan standar ya. Kemudian yang kedua adalah perubahan entalpi penguraian standar. Kita lihat perubahan entalpi penguraian standar dilambangkan dengan delta H D derajat atau delta H derajat D. Maksudnya itu pengertiannya adalah perubahan entalpi atau besarnya energi kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan pada penguraian 1 mol zat menjadi unsur-unsurnya pada suhu dan tekanan standar. Nah, kalimatnya itu penguraian 1 mol zat menjadi unsur-unsurnya, jadi berlawanan dengan pembentukan penguraian itu. Kalau pembentukan dari unsur-unsurnya menjadi senyawa, kalau penguraian dari senyawa diurai menjadi unsur-unsurnya ya. Karena reaksi penguraian adalah kebalikan dari pembentukan, maka perubahan entalpi pembentukan itu sama dengan perubahan entalpi penguraian, tetapi memiliki tanda yang berlawanan. Maksudnya kalau pembentukannya itu adalah positif, maka penguraiannya negatif atau sebaliknya. Contoh ya, tadi kan pembentukan H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O. Di sini perubahan entalpinya adalah min 285,85. Nah, karena ini lawannya berarti H2O terurai menjadi H2 plus setengah O2, perubahan entalpinya jadi positif, tadinya min jadi plus gitu ya. Nah, di sininya pun harus 1 mol, karena di sini penguraian 1 mol, bukan penguraian 2 mol atau bukan penguraian yang jumlah mol yang lainnya. Harus 1 mol, 1 mol, 1 mol. Kalau di sininya nanti tidak 1 mol, berarti hasilnya atau perubahan entalpinya berbeda. Bukan seperti ini, 2 kalinya atau setengah kalinya atau beberapa kalinya dari yang ini. Tergantung koefisien ini yang menunjukkan perbandingan mol ya. Itu tentang perubahan entalpi penguraian standar. Yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran standar. Kita lihat perubahan entalpi pembakaran standar dilambangkan dengan delta H C derajat. Pengertiannya perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepas pada pembakaran sempurna 1 mol. Pembakaran sempurna 1 mol zat dengan gas oksigen pada suhu dan tekanan standar. Contohnya es dibakar dengan oksigen menjadi SO2. Berarti 1 molnya apa? Ini pembakaran 1 mol zat. Yang harus 1 ini, bukan ininya ya. Yang harus 1 ininya. Yang dibakar itu berapa ini koefisiennya? Kalau tidak tertulis seperti ini artinya 1 mol es dibakar dengan 1 mol O2 menghasilkan 1 mol SO2. Perubahan entalpinya adalah min 297 kJ per mol.
Nah, ini diukur pada keadaan standar. 1 mol C dibakar dengan oksigen menjadi 1 mol CO2. Perubahan entalpi pembakarannya adalah min 393,5 kJ per mol. Ya, artinya ini pembakaran 1 mol. Jadi pada pembakaran 1 mol belerang dilepaskan energi kalor sebesar 297 kJ. Itu bacanya begitu. Pada pembakaran 1 mol karbon menjadi karbon dioksida dilepaskan energi kalor sebesar min 393,5 kJ per mol. Itu cara bacanya. Ya, itu pengertian tentang perubahan entalpi pembakaran standar. Sedangkan yang keempat, perubahan entalpi netralisasi standar. Perubahan entalpi netralisasi standar dilambangkan dengan delta H net derajat. Pengertiannya, kalor atau energi kalor yang dilepaskan oleh sistem pada reaksi penetralan 1 mol senyawa basa oleh asam. Karena netralisasi itu pasti basa oleh asam atau sebaliknya asam oleh basa. Dalam hal ini pengertiannya, kalor yang dilepas oleh sistem pada reaksi penetralan 1 mol senyawa basa dengan oleh asam. Ya, jadi basa lambang OH min, asam H plus menjadi H2O, ini terjadi netralisasi. Perubahan entalpi penetralan dilambangkan dengan HN. N-nya itu berasal dari neutralization yang berarti penetralan atau HNET. Ya. Contoh, basa NaOH ditambah HCl menjadi NaCl, salah ini, jadi NaCl plus H2O. Perubahan entalpi standarnya ya min 57,7 kJ per mol. Ini NaCl ini salah ya, saya salah nulis NaCl ini, bukan NaOH lagi tapi jadi NaCl. Ini terjadi netralisasi, ini basa oleh asam. Nah, itulah pengertian perubahan entalpi netralisasi standar. Selanjutnya, setelah kita mempelajari perubahan entalpi standar ini, jenis-jenis perubahan entalpi standar, selanjutnya kita akan bahas tentang hukum Hess. Ya, sebagaimana tujuan pembelajaran tadi, kaitannya perubahan entalpi standar dan perubahan entalpi yang tadi dengan hukum Hess itu bagaimana? Hukum Hess adalah salah satu cara secara teoritis untuk mengukur besarnya perubahan entalpi reaksi. Hukum Hess itu mengatakan begini: perubahan entalpi dari suatu reaksi tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir reaksi. Jadi yang penting adalah catatannya atau kata kuncinya keadaan awal dan keadaan akhir. Ya, kata kuncinya ini awal dan akhir, bukan jalannya reaksi. Bukan. Ini hukum Hess. Apa maksud dari hukum Hess ini? Nah, dengan hukum Hess ini, penentuan perubahan entalpi dapat ditentukan dengan dua cara. Apa saja itu? Nah, perubahan entalpi reaksi dapat ditentukan dengan dua cara. Yang pertama adalah menjumlahkan reaksi yang berhubungan melalui diagram. Ya, menjumlahkan reaksi yang berhubungan melalui diagram, ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, berdasarkan perubahan entalpi pembentukan standar. Jadi tadi kaitannya dengan reaksi pembentukan itu ada cara menentukan besarnya perubahan entalpi reaksi dengan menggunakan pembentukan standar. Kita lihat yang pertama. Cara yang pertama adalah menjumlahkan reaksi yang berhubungan melalui diagram. Kita lihat ya, hukum Hess dengan diagram. Contoh reaksinya, ada dua reaksi, ya kan? Reaksi yang pertama, reaksi berlangsung secara langsung, A berubah menjadi B.
misalkan dengan harga perubahan entalpi 1 itu X kilokalori ya. Kemudian yang kedua, secara tidak langsung, artinya reaksi itu melalui beberapa tahap. Misalkan A menjadi C dulu, setelah C baru menjadi D, setelah menjadi D baru menjadi B. Jadi tidak langsung seperti di atas, A langsung jadi B, tapi A ke C dulu, habis dari C ke D dulu, habis dari D baru ke B. Sehingga di sini ada 3 tahap ya, 3 proses. Yang pertama adalah perubahan entalpi yang kedua ya, kemudian perubahan entalpi yang ketiga, dan perubahan entalpi yang keempat. Nilainya A, D, E. Dari sini maka kita bisa tulis reaksi ini menjadi bentuk diagram siklus. A yang ini yang pertama, A langsung menjadi B ya. Kalau yang kedua secara tidak langsung, A menjadi C dulu ya kan, setelah menjadi C kemudian menjadi D, setelah menjadi D baru menjadi B. Sehingga pada proses yang kedua itu ada 3 tahap atau 3 step. Step pertama, step kedua, step ketiga. Di sini berarti ada AH2, AH3, AH4. Ini namanya diagram siklus. Dari diagram siklus ini maka kita mendapatkan persamaan bahwa delta H1 ini besarnya sama dengan delta H2 ditambah delta H3 ditambah delta H4. Jadi proses langsung ini nilainya X kilokalori itu nilainya adalah A ditambah D ditambah E ya, A ditambah D ditambah E. Jadi delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3 ditambah delta H4. Dari persamaan ini maka kita bisa mencari delta H2 apabila delta H1 nya diketahui, atau delta H3 atau delta H4 terserah, dari sesuai dengan kondisi dari proses itu ya. Ini hukum Hess dengan diagram. Jadi dari reaksi yang ada baik secara langsung maupun tidak langsung, harga perubahan entalpinya hakikatnya sama. Yang penting awalnya sebagai A, akhirnya sebagai B, mau langsung atau mau tidak langsung. Itu maksud dari hukum Hess ya. Atau hukum Hess ini bisa kita gambarkan melalui diagram tingkat energi. Nah, kalau diagram tingkat energi berarti digambarkan demikian. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini sumbu X sebagai reaksinya, sumbu Y sebagai besarnya perubahan entalpi. Misalkan tadi gambaran tadi kan A langsung menjadi B delta H1, A jadi C dulu delta H2, setelah jadi C jadi D delta H3, setelah D baru menjadi B delta H4. Jadi mau pakai diagram siklus yang tadi boleh, atau menggunakan diagram tingkat energi seperti ini cara menggambarkannya ya. Yang penting keadaan awalnya adalah sebagai A, keadaan akhirnya adalah sebagai B, sehingga persamaannya sama dengan tadi, delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3 ditambah delta H4 ya. Itu penggambaran atau penyelesaian hukum Hess dengan menggunakan diagram, baik diagram siklus maupun diagram tingkat energi sama. Contoh, diketahui 2A plus 2B2 menjadi 2AB2, delta H1 nya min 579 kJ ya. Kemudian yang kedua, 2AB plus B2 menjadi 2AB2 dengan delta H3 nya min 479 kJ. Ditanyakan berapa harga perubahan entalpi pada reaksi di bawah ini, yaitu 2AB plus B2 menjadi 2AB ya. 2A plus B2 menjadi 2AB, delta H2 nya berapa, yang ditanyakan delta H2.
Dari contoh ini maka bisa kita selesaikan menggunakan diagram tadi ya, pembahasannya nih, awal akhirnya ya, berarti kan tadi awalnya sebagai 2A plus B2, sedangkan akhirnya sebagai 2AB2. Ini yang penting gitu ya. Kalau langsung seperti ini tadi harganya adalah delta H1 sebesar 579 kJ. Kalau tidak langsung seperti pertanyaan tadi ya, maka tahapannya jadi seperti ini, 2A plus B2 menjadi 2AB plus B2 dulu, setelah ini baru menjadi hasil 2AB2 ya kan. Artinya 2A plus B2 jadi 2AB dulu kan, itu 2AB baru direaksikan kembali dengan B2 menghasilkan 2AB2, sehingga di sini ada dua tahap yang ini delta H3 nya sebesar min 456 ya kan, sedangkan delta H2 nya yang ditanyakan. Jadi dari contoh soal itu kalau digambarkan dengan diagram siklus jadi seperti ini ya. Dan dari sana maka kita dapatkan harga seperti ini, delta H1 itu nilainya, ini delta H1 itu nilainya delta H2 ditambah delta H3. Maka kalau yang ditanyakan delta H2, maka delta H2 merupakan selisih antara delta H1 dengan delta H3 ya kan. Min 579 dikurangi min 456 kJ, hasilnya min 123 kJ. Atau dengan menggunakan diagram tingkat energi juga sama, delta H1 ini langsung delta H2 nya 2AB plus B2 dulu ya kan, jadi baru 2AB2 itu delta H3 nya. Jadi prinsipnya sama baik siklus maupun tingkat energi, hasilnya sama seperti ini ya. Itu tentang ya. Yang kedua tentang berdasarkan perubahan entalpi pembentukan standar. Kita lihat membahas dengan entalpi pembentukan standar itu langsung saya ambil contoh ya. Diketahui reaksi pertama CO2 C plus O2 menjadi CO2, delta H pembentukannya min 94 kilokalori misalnya. Yang kedua H2 plus setengah O2 menjadi H2O, delta H pembentukannya min 68 kilokalori. Dan yang ketiga 2C plus 3H2 menjadi C2H6, pembentukannya min 20 kilokalori. Ditanyakan berapa perubahan entalpi pada reaksi pembakaran C2H6. Reaksinya ditulis seperti ini, berarti kan reaksi pembakaran pertama Anda harus menulis reaksi pembakarannya dulu. C2H6 dibakar dengan O2 menjadi CO2 dan H2O. Reaksi setaranya seperti ini ya, 7/2 itu berarti 3,5 O2 menjadi 2 CO2 plus 3 H2O, hasilnya masih X kilokalori. Itu penerapan Gumbes dengan entalpi pembentukan seperti ini. Dan dari apa yang ditanyakan coba kita lihat ya, Gumbes dengan entalpi pembentukannya. Nih, jawab. Reaksi yang pertama tadi 2C plus 2O2 menjadi 2CO2 dikalikan 2, ini dikalikan 2. Kemudian yang ini kalikan 3 ya, sedangkan yang bawah itu dibalik, reaksinya dibalik, sehingga diperoleh C2H6
H6 plus 7 per 2O2 menjadi 2 CO2 plus 3H2O, delta H nya ketemu min 372 kilokalori. Ya, ingat, untuk menyelesaikan ini reaksi yang pertama dikalikan 2 biar sesuai keinginan, karena awalnya kan hanya CO2 padahal di sini dibutuhkannya 2 CO2 gitu ya. Maka ini dikalikan 2. Kemudian untuk reaksi yang kedua dikalikan 3. Reaksi yang kedua dikalikan 3 karena harus ada 3H2O di sini kan. Harus ada 3H2O, maka dikalikan 3. Sedangkan reaksi yang ketiga dibalik, yang tadinya C2H6 tadi di sebelah kanan jadi di sebelah kiri, sehingga tandanya menjadi ikut terbalik, tadinya menjadi plus delta H-nya. Ya. Nah, dari sini maka di sini ada 2C, di sini ada 2C, maka ini dicoret, gitu ya. Ini hilang. Kemudian di sini ada 2O2, ya kan? Itu nanti dipakai, ya kan? Mana lagi yang hilang? Ini 3H2, sebelah kiri ada, sebelah kanan ada 3H2, ini dihapus. Ini coret sama ini coret, ini coret. Maka sisanya adalah C2H6, 2 tambah 3 per 2 itu jadi 7 per 2, ya kan? 7 per 2, karena 2 ditambah 1,5, ini hakikatnya kan 1,5. 2 tambah 1,5 jadi 3,5. 3,5 itu berarti 7 per 2, atau 2 itu adalah 4 per 2. 4 per 2 ditambah 3 per 2 jadi 7 per 2. O2 menjadi 2 CO2 ini tulis di sini, 3H2O ditulis di sini, ini tadi sudah hilang. Hasil akhirnya ini tinggal dijumlah, min 188 ditambah min 204 ditambah 20, hasilnya min 372 kilokalori. Jadi perubahan entalpinya adalah sebesar min 372 kilokalori, maka harga X-nya ketemu menjadi min 372 kilokalori. Demikian, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan.